Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwa dari Kesmas Edi. Kali ini kita akan coba sharing tentang penyakit gula atau diabetes mellitus. Ya, sebelumnya kita coba cari tahu terlebih dahulu apa sih penyakit gula ini. Ya, diabetes mellitus sendiri yakni kadar gula dalam darah kita cukup tinggi di mana tubuh tidak bisa melepas atau menggunakan insulin. Ya, kemudian gejala apa yang sering muncul ya ketika kita terkena DM gitu ya. Yang paling mudah biasanya dikenal dengan 3 ini ya, banyak kencing, banyak makan, dan banyak minum. Jadi kalau misalkan ada 3 ciri ini ya mulai hati-hati ya kita. Kemudian ada gejala lain yang sering dijumpai juga. Pertama, muncul bisul yang sering ya muncul, timbul, hilang begitu ya. Kemudian penglihatan juga mulai rabun, kemudian berat badan turun secara drastis. Sebagian pria juga mengalami impoten. Kalau di wanita rasa gatal berlebih di area kewanitaan dan keputihan. Kemudian yang paling sering ya paling mudah juga dikenali yakni adanya timbul luka yang sulit untuk sembuh. Nah, faktor risiko apa saja yang memungkinkan kita terkena DM? Yang pertama yakni karena faktor keturunan. Jadi kalau orang tua kita, ayah, ibu kita sudah terkena DM gitu ya, kita sebagai anak boleh jadi harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena sangat mungkin sekali diturunkan. Jadi harus kita mulai mengatur pola makan, pola hidup, terutama untuk aktivitas fisik. Nah, remaja juga sangat dimungkinkan gitu ya. Karena pola hidup yang tidak sehat ya, pola makannya tadi juga sembarangan, kemudian untuk gaya hidup sehari-hari juga mager gitu ya, kurang aktivitas, semua by device gitu ya. Jadi kurang olahraga, kurang aktivitas fisik itu juga memungkinkan kita terkena diabetes. Nah, selain itu faktor risiko yang lain yakni untuk lansia di atas 40 tahun itu juga sangat rentan terkena diabetes. Bagaimana cara kita mencegah? Ya terutama 2 hal kunci tadi ya. Kalau kita nggak bisa, ya kita harus bisa ngatur pola makan kita tadi. Banyak sayur ya kan, makanan bergizi juga ya. Kita lihat juga pola makan kita seperti apa, hindari junk food. Kemudian jangan lupa juga aktivitas fisik ya, meskipun kondisi pandemi seperti ini ya minimal yang ringan-ringan, beberes rumah gitu ya, menyapu gitu ya, ngepel, aktivitas pagi lah, rutinitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita SGZ. Saya adalah seorang ahli gizi di rumah sakit swasta di Kota Depok. Saya akan menjelaskan terkait pengaturan makan pada penderita diabetes mellitus. Pengaturan pola makan pada pasien penderita diabetes mellitus sangatlah penting, yang bertujuan untuk menstabilkan kadar gula darah untuk pasien penderita diabetes. Prinsipnya bisa menggunakan 3J. J yang pertama adalah jenis makanan, di mana diharapkan penderita diabetes dapat mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Kemudian J yang kedua adalah jumlah, di mana penderita diabetes dapat mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan makan pada pasien penderita diabetes bisa dipengaruhi dari faktor berat badan, tinggi badan, usia, serta jenis kelamin. Kemudian J yang ketiga adalah jadwal, di mana pasien penderita diabetes diatur untuk jadwal makannya dapat diberikan 5 hingga 6 kali waktu makan dalam sehari. Pembagiannya 3 untuk makan besar dan 2 hingga 3 kali untuk makanan ringan. Makanan yang dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes diantaranya adalah untuk kelompok karbohidrat yang bisa dikonsumsi dari kelompok karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, kentang, dan ubi. Untuk dari jenis golongan protein hewani yang bisa dikonsumsi contohnya ayam, daging, ikan, dan telur. Untuk golongan protein nabati
penderita diabetes bisa mengkonsumsi tahu, tempe, serta kacang-kacangan. Dan dianjurkan untuk konsumsi makanan sumber serat pangan seperti buah dan sayur. Untuk contoh buah yang dianjurkan antara lain pepaya, buah naga, apel, dan lain-lain. Untuk sayuran yang boleh dikonsumsi contohnya seperti sawi, ketimun, terong, dan lain-lain. Sedangkan untuk makanan yang tidak dianjurkan contohnya makanan dari sumber karbohidrat sederhana seperti gula, sirup, madu, dan lainnya. Kemudian juga untuk jenis lemak tidak boleh diberikan secara berlebih, apalagi lemak dengan kolesterol tinggi, contohnya seperti jeroan, hati ayam, hati sapi. Untuk jenis buah yang tidak bisa diberikan contohnya buah dengan indeks glikemik yang tinggi seperti durian, mangga, sawo, dan lain-lain. Dan juga yang tidak bisa diberikan seperti makanan fermentasi seperti tape, abon, dendeng, susu kental manis, dan lainnya. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah pengaturan untuk istirahat, di mana durasi tidur sebaiknya 6 hingga 8 jam per hari. Untuk olahraga diusahakan rutin dalam 1 minggu, waktunya 150 menit per minggu. Kemudian cukup konsumsi cairan sekitar 2 liter sehari, dan juga yang tidak kalah penting adalah konsumsi obat rutin. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
花びらが舞い落ちる